Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zawa Fasya Effendi dari absen 36. Nama saya Devira Barusanija Falaili dari absen 13. Kami dari kelas 10 IPS 1. Jadi hari ini kami akan menjelaskan tentang teori arus balik sebagai berikut. Yang pertama, apa itu teori arus balik? Yang kedua, terjadinya teori arus balik. Yang ketiga, mengapa disebut teori arus balik? Yang keempat, bukti-bukti teori arus balik. Yang kelima dan enam, kelebihan dan kelemahan dari teori arus balik. Jadi yang pertama, apa itu teori arus balik? Teori arus balik menjelaskan bahwa terdapat peran aktif para pedagang dalam Hinduisasi, yaitu pedagang Nusantara mempelajari sendiri ajaran Hindu ke India untuk selanjutnya disebarkan di Indonesia. Tokoh yang meyakini teori ini adalah Frederick David Cambodge. Teori ini berasumsi bahwa perkembangan ajaran Hindu dan Buddha yang pusat India kabarnya sampai terdengar sampai ke Nusantara dan kemudian menarik minat para kaum terpelajar di Nusantara untuk berguru ke India. Setelah mereka berguru dan pulang ke Nusantara, mereka mulai menyebarkan agama baru yang mereka pelajari di sana sebagai pemuka agama dan pendeta. Teori ini dikemukakan oleh Frederick David Cambodge. Selanjutnya ada terjadinya teori arus balik. Teori arus balik ini dikemukakan oleh Frederick David Cambodge yang kemudian mengatakan penyebaran Hindu-Buddha di Indonesia ini terjadi karena suatu peran aktif masyarakat Indonesia sendiri. Peranan bangsa Indonesia adalah menyebarkan agama Hindu-Buddha. Contohnya, Raja Balaputra Dewa sebagai Raja Sriwijaya meminta kepada Raja di India untuk membangun wihara. Wihara tersebut dibangun di Nalanda sebagai tempat untuk menimba ilmu orang-orang dari Sriwijaya. Nah, pastinya kalian bertanya-tanya kan, mengapa teori ini disebut dengan teori arus balik? Teori arus balik sebagai salah satu teori yang menjelaskan proses masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia karena adanya arus bola-balik masyarakat India dan Indonesia ke Indonesia. Bukti teori arus balik. Bukti dari teori arus balik adalah ditemukannya prasasti Nalanda yang menjelaskan pembangunan wihara untuk belajar dari kerajaan Sriwijaya di India. Dari prasasti tersebut diketahui bahwa pada masa Sriwijaya telah banyak pelajar dari Nusantara yang belajar ilmu agama Hindu-Buddha secara langsung ke India. Yang terakhir, kami akan menjelaskan tentang kelebihan serta kelemahan dari teori arus balik. Kelebihan dari teori arus balik adalah adanya prasasti Nalanda yang menyebutkan bahwa Balaputra Dewa telah meminta kepada raja di India untuk membangun wihara di Nalanda sebagai tempat untuk menimba ilmu para tokoh dari Sriwijaya. Permintaan Raja Sriwijaya itu ternyata dikabulkan. Dengan demikian, setelah para tokoh atau pelajar itu menuntut ilmu di sana, mereka balik ke Indonesia. Mereka lah yang selanjutnya menyebarkan pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Kelemahan dari teori arus balik sendiri, para sejarawan berpendapat bahwa saat itu masyarakat Nusantara masih bersifat pasif. Maka, kemungkinan bangsa Indonesia untuk belajar agama Hindu-Buddha langsung ke India dan menyebarkannya sangat diragukan. Sekian dari kami. Quotes untuk mengakhiri presentasi hari ini adalah sejarah tidak pernah benar-benar mengucapkan selamat tinggal. Sejarah menyatakan sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.